Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas pertanyaan dari Sri Rahma 263. Minta dibahas soal MDT. Oke, kita akan coba untuk lihat MDT atau Measurable Data Token. Ini merupakan sebuah token ya yang berada di peringkat 455 di CMC. Dia harganya sekarang ada di kisaran Rp810, teman-teman. Kalau kita lihat dari total maksimum supply itu ada di kisaran 1 miliar token, sementara yang terilis di market sekarang sudah 676 juta token. Jadi lumayan cukup banyak. Hari ini ada peningkatan volume daripada perdagangan token ini. Kalau kita perhatikan informasi di bawahnya, ini adalah sebuah token yang memang diciptakan untuk basis data ekonomi, di mana penyedia data dan juga pembeli itu dapat saling bertukar data secara anonymously. Jadi istilahnya transaksinya itu bisa sifatnya anonim. Kalau kita lihat langsung dari website resminya, ini ada ya penjelasannya ya teman-teman. Ini merupakan project yang dibangun teman-teman, di mana dia akan memberikan yang namanya insentif kepada para penggunanya. Jadi kita tahu banyak sekali memang platform-platform yang sekarang ini sifatnya e-commerce. Tapi biasanya e-commerce ya gitu-gitu aja teman-teman. Kalau kita lihat dia tuh punya aplikasi. Jadi aplikasinya namanya Reward Me. Ya, Reward Me ini bertujuan buat apa? Buat menghubungkan konsumen, antar konsumen, buyers dan lain sebagainya. Tapi token token dari MDT ini bisa dijadikan sebagai alat transaksi ataupun sebagai cashback-nya nanti, kembalian ya istilahnya. Kalau kita melakukan transaksi, misalkan pembelian merchant atau pembelian apa di e-commerce, itu kita bisa dapetin MTD sebagai reward-nya, teman-teman. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini aplikasinya namanya Reward Me. Teman-teman bisa melakukan transaksi misalkan di Uber, bisa melakukan di Amazon atau di App Store dan lain sebagainya. Itu harus download dulu aplikasinya sih di Play Store, App Store ataupun di Google Play Store. Ya itu ya, teman-teman. Jadi sudah tersedia di Play Store, teman-teman bisa akses. Aplikasi ini intinya adalah aplikasi yang memberikan reward berupa cashback. Ada juga layanan stakingnya teman-teman. Kita bisa staking MTD dan juga tarik withdraw ke aplikasi wallet yang kita punya ya. Nah, itu kurang lebih udah dapat gambarannya. Selain itu juga mereka gencar melakukan yang namanya aktivitas gathering. Kemarin mereka bikin acara di Hong Kong, teman-teman. Hong Kong cukup terbuka terhadap project-project kripto ya. Jadi Hong Kong mereka udah terjun juga dan sekarang sih yang aku lihat mereka lagi kayaknya fokus untuk membangun AI, teman-teman. Data-data berbasiskan dengan AI. Ini adalah sebuah penyerapan teknologi terbaru ya. Mereka udah meluncurkan Measurable AI, di mana memang fokusnya itu adalah membuat eh, ya sebuah ekosistem yang baru lah bisa dibilang. Jadi ini bakalan cukup menarik bagaimana mereka melalui anak usahanya ini, Measurable AI, mereka udah melakukan riset bersama Garena, Free Fire, and Slow Down Games. Mungkin mereka akan bikin game, nggak tahu juga teman-teman. Tapi yang paling pasti adalah proyeknya masih tetap jalan buat sekarang ini. Dan sementara ya itu setelah mereka fokus kemarin mengembangkan ekosistem Web3 di Hong Kong, sekarang lebih banyak fokus di AI. Apakah harganya bakalan bagus atau enggak ke depannya ya ya tergantung juga sih teman-teman. Tergantung juga sama peminat daripada project ini. Cuma kalau aku melihat sih dia ternyata nggak cuma punya Reward Me ya, mereka juga connect sama yang namanya Mile Time Ape, kemudian juga ada MiFi Oracle. Jadi projectnya nggak cuma satu. Ini ada beberapa project daripada basis bisnis ini, teman-teman. Cuma kalau seperti yang teman-teman udah lihat di beberapa video aku yang kemarin, mungkin ada yang bahas ya, aku paling gini sama token-token yang ngasih reward token. Jadi tokennya itu diciptakan buat reward. Itu aku paling susah buat terima, teman-teman. Kenapa? Karena mayoritas koin-koin yang seperti itu rata-rata harganya pada drop semua. Makanya ya agak susah sih kalau bilang project-project dengan reward itu adalah project yang cukup bagus. Ide yang bagus untuk invest. Menurut saya sih agak kurang. Tapi kalau buat cari rewardnya kayak apa namanya dapetin cashback berupa reward ya lumayan bagi konsumen tentunya. Tapi kalau bagi investor saya rasa agak kurang. Nah, ini kita lihat dari data
dari Etherscan. Kita bisa lihat ya seperti apa kepemilikan dari walletnya. Kalau kita perhatikan, ini ada satu pemilikan cukup besar, sekitar 195 juta atau 19% dari total supply yang beredar. Overall ini dimiliki sepertinya oleh developernya, dan bagusnya mereka tidak pernah melakukan transaksi apapun. Jadi nggak ada token yang dijual, semuanya masih dalam bentuk di hold. Sementara itu kalau kita lihat dari Binance sendiri, kepemilikan tokennya meningkat teman-teman, tapi sekarang ada sedikit penurunan. Tapi overall masih cukup tinggi lah kalau kita lihat ya dari datanya. Jadi adopsi daripada token ini di Binance masih cukup tinggi. Sementara kalau kita lihat dari wallet yang lain, ini ada volatility yang terjadi, teman-teman. Overall cenderung agak turun sih dari 2021 sampai dengan sekarang. Kemudian dari data yang lain, ini ada Binance 7. Oh, sorry, di bawahnya. Kita ulang dulu. Kita cek yang Binance 7. Nah, ini 12% dari total kepemilikan wallet semuanya. Overall sih ini mengalami fase downtrend juga, teman-teman. Tapi transaksi akhirnya itu di kisaran 2021 kemarin. Nah, kita udah lihat nih overall whales besarnya rata-rata memang masih hold, cuman beberapa memang melakukan penjualan, teman-teman. Sekarang kita akan lihat dari price action-nya seperti apa. Untuk price action dari MTD, menurut saya dia agak unik. Kenapa unik? Karena dia benar-benar beda bergerak dari Bitcoin. Jadi kita agaknya akan seperti kesulitan untuk menyamakan dengan Bitcoin. Kalau kita perhatikan, ini aku hapus dulu ya, teman-teman. RSI-nya aku hapus, smart money-nya aku hapus. Nah, jadi kita fokus dengan dua chart ini saja. Sementara chart yang di bawah adalah chart dari Bitcoin, sementara chart yang di atas adalah chart dari MTD. Kalau kita lihat dari pergerakan harganya, ketika Bitcoin rebound di Januari kemarin, itu kan naik sampai kisaran 30 ribuan something. Nah, yang unik adalah MTD itu udah hampir naik sampai all time high-nya. Jadi kenaikannya itu sudah sangat-sangat signifikan terjadi, teman-teman. Jadi ini kan menandakan bahwa buyers masih cukup antusias ngepump harga dari MTD ini. Sementara Bitcoin masih jauh banget dari all time high, dia udah naik cukup tinggi. Jadi secara pergerakan naik turun menurut saya berpengaruh dengan Bitcoin, cuman persentasenya itu yang berbeda. Jadi ya kita udah dapat gambaran umumnya soal project ini, soal pergerakan dari harga chartnya. Kalau so far secara teknikal untuk harga sekarang menurut saya ini masih agak saya ragukan apakah dia bakalan naik tinggi. Sepertinya sih masih bakalan dalam tahap koreksi. Kita akan aktifkan kembali indikator smart money kita, si Loken. Loken smart money muncullah. Nah, ini teman-teman. Dengan indikator ini kita akan terbantu ya untuk melihat apakah sebenarnya ada pergerakan dari whales atau enggak. Nah, ketika kita melihat chart histobarnya warna biru kayak gini, ini menandakan bahwa adanya whales yang cukup antusias terhadap market. Efeknya apa? Marketnya ngepump. MTD ngepump lumayan signifikan. Jadi sekarang kita juga melihat hal serupa, tapi di sini kita masih belum melihat sebuah lonjakan volume yang ditunjukkan di sini. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan sebuah informasi bahwasanya sebenarnya kenaikan yang terjadi ini, yang sedang terjadi ini kemungkinan nggak akan lanjut naik sampai kisaran 0,08. Kemungkinan akan berhenti sebelum level tersebut. Jadi ekspektasinya dia masih bakalan mengalami koreksi. Jadi kalau teman-teman ada yang mau masuk koin ini, hati-hati aja. Menurut saya teman-teman harus sabar ya kalau mau masuk. Kenapa? Karena dia volatilitasnya sangat tinggi. Sekali dia naik itu bisa naik signifikan. Contohnya di sini ketika awal Januari kemarin dia naik bisa sampai 200-300%. Tinggi banget. Tapi apa yang terjadi ketika downtrend terjadi atau koreksi terjadi? Dia bisa turun sampai 60%, 64%. Itu sangat-sangat signifikan, teman-teman. Jadi kalau mau masuk ya harus DCA paling aman, karena kalau enggak ya kemungkinan nyangkutnya cenderung lebih gede. Itu. Sekarang harganya gimana? Kalau menurut saya sih pergerakan yang terjadi di time frame daily ini kelihatannya kecil-kecil semua. Candlenya kecil-kecil semua, menandakan bahwa ya yang naikin ya retail disertai dengan smart money yang kecil. Kemudian kalau biasanya whales masuk itu tandanya kayak gini. Candlenya bentuknya besar kayak gini, kemudian smart money-nya penuh. Itu whales yang ngepump. Kalau udah gini retail, kerjaan retail nih. Kalau dia nggak kuat naik ya bisa jadi akan dibawa turun lagi. Kalau di time frame 4 jam sih pergerakannya lumayan oke ya kalau kita lihat. Bergerak dalam sebuah
channel kenaikan teman-teman. Ini kita bisa di sini klik, tarik dari sini, kita copy, kita paste. Nah, ini adalah pergerakan yang muncul sementara ini, yaitu bergerak di dalam sebuah ascending channel. Biasanya ascending channel itu mengarahkan breakdown, teman-teman. Biasanya akan di breakdown. Jadi anggapannya adalah kurang lebih kayak gini ya. Naik, 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 naik. Nggak kuat di sini. Mungkin dia kereject di sini, atau masih bisa sekali di bawah, naik sekali lagi. Kemudian arahnya biasanya lebay. Arahnya biasanya bisa seperti ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ascending channel. Channel. Nah, itulah. Ini ascending channel ya. Biasanya memang arah pergerakannya cenderung korektif seperti ini. Makanya harus hati-hati, teman-teman. Kalau mau masuk sekarang ya paling ideal tunggu dulu harganya koreksi. Level support terdekat itu paling ada di kisaran harga 0,03 dolar di sini. Atau kalau mau yang lebih murah lagi bisa tunggu di 0,019. Tapi itu nunggunya lama dan nggak pasti. Apakah bisa turun ke harga tersebut. Gitu aja buat MDT, sorry. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa teman-teman langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.